Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu yang kami hormati. Pada kesempatan kali ini kita akan bahas soal eh, tes substantif PPG Prajabatan tahun 2023. Khusus pada video kali ini kita akan bahas semua soal yang terkait dengan tes substantifnya. Nah, bagi Bapak Ibu yang mungkin masih berminat untuk mengikuti bimbel kami, silakan Bapak Ibu guru menghubungi kami di 081803 358023. Baik, kita langsung saja akan bahas soal yang pertama, Bapak Ibu. Dian pergi ke sekolah, kemudian Dian pergi ke rumah temannya untuk belajar. Kalimat efektif yang tepat dari kalimat di atas adalah titik-titik. Apakah A. Dian pergi ke sekolah untuk belajar? B. Dian pergi ke sekolah kemudian ke rumah temannya? C. Dian pergi ke sekolah kemudian ke rumah temannya untuk belajar? D. Dian pergi ke sekolah dan ke rumah temannya? Dian pergi ke sekolah, kemudian Dian ke rumah temannya untuk belajar. Baik Bapak Ibu, kita perhatikan untuk setiap perkataan atau setiap kosakata yang ada di dalam kalimat di atas. Baik, pertama untuk Dian pergi ke sekolah ini sudah efektif Bapak Ibu guru ya. Jadi ada S, kemudian P, kemudian O, objeknya di sini sekolah ya. Berarti di sini ada SP-nya dulu. Kemudian di sini ada kemudian Dian pergi ke rumah temannya. Nah, kalau kita ingin membuat ke kalimat efektifnya Bapak Ibu guru, maka nanti perlu kita hilangkan kata-kata yang ada di sini agar nanti tidak terlalu banyak kata yang mubazir di dalam eh, kalimat ini. Baik, yang A kita lihat Dian pergi ke sekolah untuk belajar. Nah, untuk yang A ini nanti akan memiliki makna yang berbeda. Karena kenapa? Karena untuk Dian pergi ke sekolah untuk belajar itu tidak sesuai dengan apa yang ada di kalimat di atas. Nah, di kalimat di atas kan Dian pergi ke sekolah, kemudian Dian pergi ke rumah temannya untuk belajar. Nah, berarti yang A ini tidak sesuai dengan yang ada di kalimat di atas karena tidak memiliki makna yang sama. Yang B, Dian pergi ke sekolah, kemudian ke rumah temannya. Nah, di sini tidak ada kata keterangan. Keterangannya itu adalah belajarnya. Maka di sini salah Bapak Ibu guru. Kemudian yang C, Dian pergi ke sekolah. Oke, ini sudah tepat. Kemudian ke rumah temannya untuk belajar. Nah, berarti kita simpan C dulu Bapak Ibu guru. Kemudian yang D, Dian pergi ke sekolah dan ke rumah temannya. Nah, di sini tidak ada keterangan, yaitu keterangan untuk belajarnya itu tidak ada, maka ini salah. Kemudian yang E, Dian pergi ke sekolah. Kemudian Dian ke rumah temannya untuk belajar. Nah, di sini salah Bapak Ibu guru. Kenapa salah? Karena yang diperintahkan adalah untuk kalimat efektifnya. Jadi kita tidak perlu menyebutkan nama subjeknya lagi atau nama orangnya. Maka letak salahnya di sini. Maka jawaban yang tepat adalah jawaban C. Baik, kita lanjutkan ke soal berikutnya, Bapak Ibu guru. Perhatikan pernyataan-pernyataan berikut. 1. Membersihkan kamar tidurnya sendiri. 2. Memakai seragam baru tiap tahun. 3. Mendapatkan kasih sayang. 4. Belajar dengan rajin. Salah satu contoh hak seorang anak ketika di rumah adalah titik-titik. 1, 2, 3, atau 4. Nah, pertama kita akan analisis dulu untuk kalimat pertama atau pernyataan pertama, di mana pernyataan pertama itu diminta untuk membersihkan kamar tidurnya. Nah, kalau membersihkan kamar tidur Bapak Ibu guru itu adalah tentang kewajiban, bukan tentang hak. Maka yang satu ini adalah kewajiban. Kemudian yang kedua, memakai seragam baru tiap tahun. Ini adalah hak juga, tetapi ini merupakan hak di sekolah. Kemudian yang ketiga, mendapatkan kasih sayang. Nah, mendapatkan kasih sayang merupakan hak di rumah. Maka yang tiga kita simpan. Yang keempat, belajar dengan rajin. Belajar dengan rajin merupakan kewajiban. Maka jawaban yang lebih tepat di sini adalah nomor tiga, yaitu jawaban C. Bagi Bapak Ibu yang berminat untuk memesan e-book tes substantif PPG PGSD, silakan Bapak Ibu guru menghubungi kami melalui nomor WhatsApp di 081 803 358 023.
Baik, kita akan lanjutkan ke soal berikutnya, Bapak Ibu guru. Kita lihat di sini ada ciri-ciri kenampakan alam. Yang pertama terletak pada ketinggian 300 sampai dengan 200 meter di atas permukaan laut. Yang kedua memiliki ketinggian kurang dari 200 meter di atas permukaan laut. Yang ketiga tanahnya menjorok ke laut. Yang keempat dibatasi oleh daratan pada ketiga sisinya dan menjorok ke daratan. Berdasarkan tabel tersebut yang termasuk ciri-ciri kenampakan alam daratan adalah titik-titik. Apakah A. 1, 2, dan 3, B. 1, 2, dan 4, C. 1, 3, dan 4, D. 2, 3, dan 4. Baik, di sini Bapak Ibu Guru, kita akan lihat pilihan jawaban yang tepat. Nah, jadi di sini yang diminta adalah kita akan menentukan mana yang merupakan ciri dalam kenampakan alam daratan. Nah, kenampakan alam daratan itu yang mana? Yang pertama terletak pada ketinggian 300 sampai 600 di atas permukaan laut ini adalah daratan, ya, daratan pada dataran rendah. Kemudian yang kedua, memiliki ketinggian kurang dari 200 meter di atas permukaan laut. Ini juga daratan, Bapak Ibu Guru. Yang ketiga, tanahnya menjorok ke laut. Ini juga daratan. Yang keempat, dibatasi oleh daratan pada ketiga sisinya dan menjorok ke daratan. Nah, ini bukan daratan Bapak Ibu guru ya, maka yang tepat di sini yang merupakan termasuk ke dalam ciri-ciri kenampakan alam daratan adalah yang A. Kita lanjutkan ke soal berikutnya Bapak Ibu. Kegiatan manusia yang dapat berdampak buruk bagi lingkungan adalah A. Menanam kembali hutan yang sudah gundul, B. Mencari sumber daya alam alternatif, C. Menggunakan pupuk kandang untuk menyuburkan tanah, D. Menggunakan sumber daya alam secara berlebihan. Nah, Bapak Ibu Guru, tentu yang ini Bapak Ibu Guru sudah mengetahui yang merupakan dampak buruk bagi lingkungan adalah menggunakan sumber daya alam secara berlebihan. Maka jawabannya tepat adalah jawaban D. Baik Bapak Ibu, itu saja yang kita sampaikan pada video kali ini. Semoga bermanfaat. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.